Bulan Januari 2022 mengawali tahun yang optimistis. Melandainya pandemi COVID-19 membuat awal tahun ini penuh dengan semangat kebangkitan dan kembali beraktivitas lebih optimal. Universitas Padjadjaran menemukan jalannya lagi untuk kembali fokus kepada visinya menebar manfaat kepada masyarakat. Seakan menyambut baik perubahan yang dilakukan, di bulan Januari ini didapat kabar bahwa Universitas Padjadjaran masuk 10 besar perguruan tinggi terbaik nasional berdasarkan 2021 Indonesian University Ranking versi 4ICU Unirank. Di bulan Februari, seiring dengan niat Unpad untuk mengoptimalkan sistem perkuliahan hybrid sekaligus mempertegas upaya internasionalisasi, berbagai kegiatan internasional mulai banyak dilakukan. Beberapa inovasi juga muncul di bulan Februari ini, mulai dari penemuan pupuk ramah lingkungan sampai dengan inovasi produk skincare yang dapat dimakan dan diminum. Di bulan ini pula, salah seorang guru besar dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Padjadjaran, Profesor Dr. Aceh Setiawan Abdullah MS.Mkom, meraih rekor Museum Rekor Dunia Indonesia sebagai orang pertama yang mengenalkan kajian etnoinformatika di Indonesia bahkan dunia. Geliat internasionalisasi terus berjalan di bulan Maret 2022. Bulan ini juga menjadi saksi terselenggaranya Wisuda Unpad Istimewa yang untuk pertama kalinya dilaksanakan secara luring di kampus Jatinangor. Ini adalah momen bersejarah untuk memulai kembali kegiatan luring di kampus, namun masih dalam kondisi protokol kesehatan yang ketat. Selain kegiatan di dalam kampus, di bulan ini usulan Unpad untuk menamai Jalan Layang Pasupati dengan nama Jalan Profesor Mokhtar Kusumaatmadja disetujui dan diresmikan. Bulan April 2022 diawali dengan kabar bahagia. Di bulan ini pula, bermunculan berbagai inovasi dari para penemu Unpad. Geliat inovasi di Unpad membuat Menteri BUMN Republik Indonesia yang hadir dalam kuliah umum di kampus Kipati Ukur memberikan apresiasi khusus kepada Unpad yang telah mendukung transformasi BUMN melalui riset dan inovasinya. Untuk prestasi internasional pada bulan ini, Unpad mendapatkan pencapaian dengan masuknya 3 bidang ilmu ke dalam pemeringkatan QS World University Ranking by Subject 2022, di mana 2 diantaranya termasuk 500 besar dunia. Selain itu, Unpad juga meraih peningkatan signifikan pada pemeringkatan The Impact Rankings 2022, di mana Unpad berada pada peringkat 101 sampai 200 dunia dan menduduki peringkat keempat secara nasional. Sementara ada 2 program studi yang menorehkan prestasi internasional di bulan April ini. Pada bulan April ini pula terbit laporan keuangan tahunan yang menunjukkan rencana bisnis Unpad dalam keadaan sehat di tahun 2022 ini. Bulan Mei 2022 menjadi momen semakin percaya dirinya Unpad untuk keluar dari keterpurukan masa isolasi akibat pandemi. Di bidang inovasi, Unpad kembali menorehkan prestasi. Dalam hal internasionalisasi, seorang mahasiswa agribisnis Unpad meraih 2 penghargaan pada kejuaraan hoki tingkat Asia, juga berkontribusi pada perolehan medali perunggu oleh Timnas Indonesia. Apresiasi internasional juga didapat Unpad, kali ini dari asesor UNESCO yang mendatangi Geopark Ciltuh, Palabuhan Ratu sebagai UNESCO Global Geopark. Bulan Juni 2022 dibuka dengan capaian positif Universitas Padjadjaran pada pemeringkatan QS World University Ranking 2023. Setelah itu menyusul berbagai torehan prestasi internasional lainnya. Bulan Juli 2022 ditandai dengan dilantiknya 3 kepala kantor baru. 3 kantor ini adalah unit baru dalam organisasi tata kelola Universitas Padjadjaran. Bulan Juli ini juga menjadi istimewa berkat diberikannya SK Guru Besar kepada 13 orang dosen Unpad, sekaligus menggenapkan jumlah guru besar Unpad menjadi 200 orang. Dalam upaya internasionalisasi, 3 mahasiswa program studi ilmu aktuaria Fakultas MIPA Universitas Padjadjaran berhasil meraih juara kedua dalam kompetisi internasional Asia Students Paper Competition. Dalam rangka perhatian Unpad terhadap pendidikan vokasional, pada bulan ini diumumkan hasil seleksi calon dosen tetap non-PNS untuk formasi program studi vokasi di Unpad. Maraknya kegiatan kuliah internasional juga berlanjut di bulan Agustus. Dalam bidang inovasi, kembali Unpad berkontribusi pada lahirnya sebuah penemuan bermanfaat. Bulan Agustus 2022 juga merupakan bulan yang dibanjiri prestasi-prestasi non-akademis, di antaranya dari ajang kontes karya tulis dan poster ilmiah, olahraga renang, paduan suara, sampai dengan kompetisi bidang hukum. Di
bulan ini pula, Unpad menggelar Olimpiade Olahraga yang diikuti oleh seluruh dosen dan tendik seluruh fakultas sebagai bagian dari rangkaian Lustrum ke-13 Universitas Padjadjaran. Bulan September 2022 ditandai dengan dikukuhkannya anggota Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Unpad yang merupakan salah satu pionir di antara PTN lainnya di Indonesia. Di bidang inovasi, di bulan ini Unpad melahirkan implan gigi merah putih karya peneliti di Fakultas Kedokteran Gigi. Kemudian ada pula karya 4 mahasiswa program studi Geofisika Fakultas MIPA Universitas Padjadjaran, yaitu perangkat lunak bernama Jagawana Padjadjaran, berbasis portal web yang berfokus pada bidang penginderaan jauh untuk memantau aset lahan di lingkungan Unpad. Lalu ada pula mahasiswa Prodi Ilmu Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran, Muhammad Fauzan Fitratur Rahman, yang meraih prestasi pada ajang International Conference on Sciences, Engineering, and Education 2022 di National Sun Yat-sen University, Taiwan. Di luar itu semua, bulan September bagi Unpad adalah bulan bersejarah karena di bulan inilah Unpad merayakan hari jadinya. Di tahun ini, usia Unpad menginjak 65 tahun atau Lustrum ke-13. Bulan Oktober 2022 diwarnai prestasi dan rekognisi internasional. Rekognisi internasional terhadap Unpad juga terbantu oleh prestasi guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran, Profesor Poppy Rufaidah, SE MBA PhD, yang meraih penghargaan Star of Excellence Awards dari America Eurasia Center, Washington DC, dan menjadi orang pertama dari Indonesia yang mendapatkan penghargaan bergengsi tersebut. Bulan ini juga merupakan momen aktivitas kebermanfaatan Unpad kepada masyarakat luas. Bulan November 2022 dimulai dengan optimistis. Di bidang internasionalisasi, Unpad juga mewarnai bulan November dengan berbagai rekognisi dan prestasi. Namun bulan November juga menyisakan keprihatinan ketika pada 21 November Jawa Barat terkena gempa tektonis yang berdampak sangat besar terutama untuk warga Kabupaten Cianjur. Bencana alam ini mengusik Unpad sebagai universitas tanggap bencana untuk terjun secara langsung membantu warga terdampak. Bulan Desember ini dapat dikatakan sebagai momen rekapitulasi kinerja Unpad yang membuahkan banyak sekali perolehan prestasi nasional maupun internasional. Sementara penghargaan nasional yang diraih Unpad di bulan ini antara lain, keberhasilan Unpad menjadi perguruan tinggi dengan kategori sangat baik berdasarkan pengawasan kearsipan nasional, juga keberhasilan Unpad mempertahankan predikat PTN informatif dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik tahun 2022, diraihnya penghargaan kategori perencanaan terbaik oleh UPZ Unpad dalam Basnas Award 2022. Serta kesuksesan Unpad meraih 9 penghargaan dalam ajang Anugerah Dikti-Ristek 2022, yaitu Anugerah Prioritas Nasional atas kontribusi Unpad dalam pengembangan vaksin merah putih, 6 Anugerah Humas Dikti, dan 2 Anugerah Kerjasama Dikti. Di bidang inovasi, Unpad menutup tahun ini dengan prestasi di ajang kompetisi inovasi Jawa Barat, yaitu juara 1 untuk inovasi Rea-Area Mata-Mata di Lautan, serta juara 2 untuk inovasi Padjadjaran Oceanographic Data Center, Pusat Data Kelautan Terintegrasi. Selain itu, rekognisi juga diperoleh dosen Fakultas Kedokteran Unpad yang bertugas di RSHS, Dr. Reza Widianto Sujud, yang berhasil mendapatkan penghargaan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas kontribusinya memfasilitasi uji klinis ventilator ICU pertama karya anak bangsa. Selain itu, dalam rangka mendukung hybrid university dan transformasi digital, Unpad melengkapi upaya di tahun 2022 ini dengan beberapa gebrakan yang mendapat apresiasi nasional. Di antaranya adalah peresmian gedung Student Center di kampus Jatinangor, juga dimulainya penggunaan sistem informasi akademik terpadu untuk kegiatan MBKM yang membuat Unpad menjadi pelopor perguruan tinggi yang menggunakan sistem ini.
serta peluncuran MOOC Unpad untuk pembelajaran sepanjang hayat yang diberi nama Unpad Luhung. Luhung adalah sebuah ungkapan bahasa Sunda yang berarti berbudi luhur, berhati mulia, serta berilmu tinggi, dan juga dapat diartikan sebagai akronim dari Learning and Upskilling Hub for Next Generation. Arti berbahasa Inggris ini menandakan kesiapan Unpad untuk menjadi institusi pendidikan tinggi yang bermanfaat dan mendunia.